Di malam ini, di tahun ke-27 pemerintahan Kaisar Augustus, 1850 tahun setelah Abraham tiba di tanah ini, tanah Kanaan. 1250 tahun setelah Musa keluar dari Mesir. 753 tahun setelah Roma berdiri. 587 tahun setelah Yerusalem hancur dan pembuangan ke Babel. Sebuah bintang muncul di langit. 1000 tahun setelah pemerintahan Raja Daud telah tertulis, keturunannya akan melahirkan Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Bangun. Bangun. Ayo bangun. Dasar tidak berguna. Akhirnya ada kafilah yang bisa kita rampok. Sudah berbulan-bulan kita tidak mendapatkan uang banyak. Aku tidak pernah melihat bintang itu, Acim. Jangan-jangan itu pertanda buruk. Mungkin saja bintang keberuntungan. Kau lihat mereka. Ya, mereka tidak berasal dari negeri ini. Kita harus bagaimana? Kita periksa mereka. Tuan, lihat di sebelah kiri, di seberang sungai. Salam untukmu dan orang-orangmu. Salam untukmu, saudaraku. Dia belum sampai. Jangan takut, Gaspar. Aku sudah melihatnya. Dia di dekat benteng. Ayo kita temui. Sudah 3 tahun sejak kita bertemu di rumah. Sejak saat itu, aku menunggu saat bintang itu tiba. Shalom. Shalom, saudara-saudaraku. Shalom. Shalom. Salam. Semoga damai selalu besertamu, Baltasar. Oh.
prajurit Romawi. Jangan katakan pada mereka alasan kita ke sini. Hei, Tuhan besertamu orang Romawi. kalian ini siapa? Kami ini pedagang. Kelihatannya kalian bertiga datang dari tempat yang berbeda. Semua jalan ada titik temunya. Harusnya kau tahu itu. Memangnya kau mau kemana? Mau ke Mesir? Pastinya untuk membawa barang dagangan kembali. Mungkin kau benar. Kalian akan berhenti di Yerusalem? Semua yang datang dari negeri timur berhenti di sana. Kita tidak sebanding dengan mereka. Kalau orang Romawi melihat kita, mereka pasti akan menghabisi kita. Ayo pergi. Kita cari kafilah yang lain. Pasti ada yang tepat untuk kita. Perhitungannya tepat. Dalam 1 jam kita berjalan 367 langkah. 24 jam dari pagi ini berarti 8.808 langkah. Kalau kita berjalan seperti ini, dalam sehari, paling lama 2 hari, kita akan tiba di Bethlehem. Benar, Bu? Oh, Benar sekali, Pak. Berikutnya, siapa namamu? Apa yang kamu bawa? Kami baru sampai. Kami datang ke sini untuk sensus. Ini desa kelahiranku. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Bethlehem. Berhenti. Wanita hamil tidak boleh jalan kaki. Pakailah keledaiku. Kami tidak bisa menerimanya. Kalian mau kemana? Ke Bethlehem? Aku juga mau ke sana. Kalau kita sudah sampai, kau bisa kembalikan keledaiku. Apa kau haus? Terima kasih, Yusuf. Berhenti. Lihat jejak kaki keledai ini. Oh, jejaknya masih baru. Pasti ada kafilah yang baru lewat di jalan ini. Sudah kubilang ini akan jadi hari keberuntungan kita. Ayo. Jejaknya menuju ke dalam hutan. Sebaiknya kita jalan kaki saja. Mau kemana kau? Mencari seseorang? Kami cuma mencari makan. Kalau kalian datang sebagai teman, kalian diterima. Kau bilang bintang itu pertanda buruk. Bukan. Itu pertanda baik. Bagi orang yang dapat mengartikannya.
Selamat datang. Sudah berhari-hari lamanya Manaci menunggumu. Tunggu di sini, aku mau pergi mengambil air. Coba hitung. Seorang 3 gelas, kita ber11. 33 gelas sama dengan 1 kendi, benar Bu? Ya, benar, Pak. Maria, Aku sedang memikirkan tentang anak kita. $1.515 domba, 1.516 domba, 1.517 domba. Aku pikir cuma mimpi, tapi ternyata tidak. Aku masih ingat jelas kejadian pagi itu. Rasanya seperti baru kemarin. Hari itu sama saja seperti hari-hari lainnya. Maria, kau mau kemana? Aku mau ke sumur. Kabar Yusuf bagaimana? Iya benar, kapan kalian menikah? Tidak lama lagi, entahlah. Ibu, berikan padaku, biar aku yang membawanya. Biar aku masukkan ke dalam oven. Salam Maria, engkau diberkati. Tuhan menyertaimu. Jangan takut Maria. Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Engkau beroleh kasih karunia Tuhan. Kau akan melahirkan seorang anak dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak yang kudus. Tuhan akan menganugerahi kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Tapi bagaimana mungkin? Sedang aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan menaungimu dengan kuasanya, kuasa Tuhan yang Maha Tinggi. Dia yang akan kau lahirkan akan disebut kudus dan akan dipanggil anak Tuhan. Tapi bagaimana mungkin? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sesungguhnya Elisabeth sepupumu sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya, dan ini bulan yang ke-6 baginya. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah yang aku katakan, dan inilah yang terjadi. tadinya aku tidak percaya, lalu aku bermimpi.
Yusuf, Iya. jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Dia mengandung dari Roh Kudus. Dia sedang mengandung? Ya, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan kau beri nama Yesus. Yesus? Dia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus? Kadang aku merasa takut. Tugas yang diberikan kepada kita sangat berat. Kenapa kita? Siapa yang dapat menjawabnya? Malachi. Catatan-catatan dalam sejarah tidak pernah menyebutkan kejadian itu. Terangnya bintang itu, pergerakannya di langit, semuanya menuntun kami. Itulah yang selama ini kita nanti. Tapi kenapa semua itu terjadi sekarang? Mungkinkah ini sebuah pertanda? Kalau menurut perhitunganku, tidak lama lagi akan lahir seorang raja. Mesias itu, dia yang dinantikan oleh bangsa Israel. Para nabi menyebutkan tentang seorang raja yang akan menyelamatkan dunia. Di mana dia akan lahir? Dan engkau Bethlehem, sebuah kota kecil di tanah Yudea. Daripada kamu akan datang dia yang memerintah Israel. Di dalam kerajaannya, keadilan akan ditegakkan dan kedamaian akan berkuasa. Dia akan membebaskan orang miskin yang berteriak dan menyelamatkan orang yang tidak lagi punya harapan. Oleh karena itu, Tuhan sendiri yang akan memberimu tanda. Kau mau kemana, Baltasar? Kemanapun bintang menuntun kami. Sudah jelas yang tertulis. Kalian akan ke Bethlehem, kan? Benar sekali, di sana dia akan lahir. Kalian akan mengunjungi Raja Herodes. Mungkin sambutannya tidak akan baik jika dia mendengar kabar ini tentang raja baru yang akan lahir dalam kerajaannya. Jangan takut, kami akan berhati-hati. Jalan! Tuhan memberkati perjalananmu. Tuhan memberkati perjalananmu. Semoga bintang Tuhan menerangi jalanmu.
Ada apa? Dengar. Ada seorang kusta di depan kita. Tuan, kasihanilah orang malang ini, Tuan. Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Aku belum pernah melihat orang-orang bijak yang begitu tampan dan makmur. Kalian pasti datang dari jauh. Apa kalian bisa membebaskanku dari penyakit yang membakar tubuhku ini? Tolong, Tuan. Kami bukan dokter, temanku. Tapi, Tuan orang kaya. Ini tidak ada apa-apanya dibanding ilmu pengetahuan. Terima kasih, Tuan. Kau mencari sesuatu yang bisa menyembuhkanmu, tapi tidak ada yang bisa menolongmu. Berdoalah anakku, suaramu akan menyentuh hati Tuhan. Hanya Dia yang bisa menolongmu. Hal aneh terjadi, dan bintang itu bukan satu-satunya. Kami belum pernah mendengarnya. Tidak ada pertanda yang datang sendiri. Pertanda apa? Ceritakan apa yang terjadi pada si tua Zakaria. Zakaria, aku kenal dia sejak dia masih anak-anak. Seorang laki-laki tua yang tidak punya anak, seorang pendeta. Saat dia membakar dupa di dalam ruangan suci di bait suci, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di hadapannya. Jangan takut, Zakaria. Doa-doamu telah didengar oleh Tuhan. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dipanggil Yohanes. Dia akan besar di hadapan Tuhan. Dia akan menyiapkan jalan bagi Tuhan yang kelak akan datang setelahnya. Tapi itu tidak mungkin. Aku sudah tua, dan istriku juga sudah tua. Karena kau tidak percaya padaku, kau akan menjadi bisu sampai hari di mana segalanya terjadi. Akulah Gabriel yang diutus Tuhan. Zakaria sangat takut. Dari bait suci dia berlari menuju rumahnya untuk menceritakan apa yang terjadi. Tapi dia tidak bisa karena dia telah menjadi bisu. Dengan begitu mengertilah dia kalau dia harus percaya. Ketika tiba saat istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Kelahiran itu merupakan sebuah pertanda. Bukan cuma itu. Setelah hari ke-8, Zakaria dan keluarganya datang ke bait suci untuk menyunatkan bayi itu sesuai hukum agama. Lalu akan diberi nama apa dia? Dia akan dipanggil Zakaria. Tidak, Kau ingin dia dipanggil apa? Yohanes. Tapi tidak ada yang bernama Yohanes di keluarga kita. Zakaria, kau adalah ayahnya. Kau ingin anakmu satu-satunya dipanggil apa? Di sini tertulis namanya adalah Yohanes. Seumur hidup dia menantikan seorang putra. Terpujilah Tuhan.
Tuhan bangsa Israel. Sebab dia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Zakaria bisa berbicara lagi. Dia memberi kita seorang penyelamat yang perkasa, keturunan Daud hambanya. Seperti yang dijanjikan pada nabi-nabi pilihannya. Dan engkau anakku, kau akan disebut Nabi Tuhan yang Maha Tinggi, karena engkau diutus mendahului Tuhan, menyiapkan jalan baginya untuk mewartakan kepada umatnya bahwa mereka akan diselamatkan. Dia akan datang pada kita seperti matahari yang terbit di pagi hari. Zakaria bilang seperti matahari yang terbit di pagi hari. Benar, itu yang dia katakan. Jadi itu penjelasannya. Bintang itu menandakan berakhirnya malam dan matahari yang akan terbit. Dia memberi terang pada orang yang hidup dalam kegelapan dan lembah kematian. Dia membimbing kita pada jalan kedamaian. Baiklah, aku akan mencatat semua orang yang datang di pagi ini. Dalam nama Kaisar Agustus, Kaisar Romawi, semua penduduk diperintahkan untuk sensus. Ayo, maju satu-satu. Siapa namamu? Namaku Joshua, dari suku Benyamin. Kau punya istri? Ya? Kau sudah punya anak? Ya, 4. Terus, apa pekerjaanmu? Aku seorang pengembala. Di mana kau tinggal? Di gurun, di kaki Gunung Hebron. Kau lihat kan, Bu? Kita tiba di sini tepat di waktu yang aku perkirakan. Benar sekali, Pak. Satu lagi yang harus kau tahu. Kalau mereka menyuruhku melakukan sensus, aku bisa menghitung semua orang dalam waktu setengahnya. Itu bagus. Kenapa kau tidak menawarkan diri? Lama-lama kau juga menghitung kata yang kita ucapkan. Tapi, kau mau kemana? Dia bilang kami akan bertemu di sini. Kau baru datang? Kami ingin mengembalikan keledaimu. Ayo. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Dan semoga dia memberkatimu dan bayimu. Berikutnya, siapa berikutnya? Namamu? Namaku Yusuf, aku datang dari Nazaret. Kau punya apa? Domba, sapi, keledai, sawah? Aku cuma tukang kayu, aku tidak punya apa-apa, cuma sebuah toko. Ayo, cepat jalan. Hei, mau kemana? Kamu pasti kembali. Hei! Maaf, kau punya kamar untuk kami menginap? Maaf, tidak ada lagi yang kosong. Banyak orang datang untuk sensus. Kau perlu sesuatu? Tempat istirahat. Kami dari Nazaret. Kami mencari tempat istirahat. Kau siapa? Namaku Esther. Aku datang dari Idumea. Ayahku seorang pedagang rempah-rempah dan aku ikut bersamanya ke Samaria. Maaf ya, kami sudah tidak ada kamar lagi. Apa-apaan ini? Antri dong, antri. Enak saja. Kau punya kamar untuknya, tapi untuk kami tidak. Jangan mencampuri apa yang bukan urusanmu. Ayah, apa ayah tidak bisa mengajak gadis itu dan suaminya masuk? Dia sedang mengandung.
Berapa kali ayah harus katakan, pikirkan urusanmu sendiri. Bersyukurlah karena malam ini kita punya tempat menginap. Kau punya tempat agar kami bisa menginap? Istriku sedang hamil tua, Kamar untuk kami tidur saja tidak cukup. tapi kami bisa membayar. Tapi benar-benar tidak ada kamar lagi. Mungkin kau bisa tidur di kandang itu. Memang tidak nyaman seperti penginapan, tapi tidak akan ada yang mengusirmu. Tapi Sudahlah Yusuf, aku tidak keberatan di sana. Ayo. akhirnya kita punya tempat untuk istirahat. Kita pasti aman di sini. Acim, apa kau melihat keledaiku? Tidak, jangan takut. Keledaimu akan kembali. Ayo duduk di sini menikmati malam yang indah ini. Lihatlah, betapa besar dan terangnya bintang itu. Benar juga, bintang itu tidak seperti bintang lainnya. Itu dia bintangnya. Kelihatannya bintang itu tergantung di langit di atas Bethlehem. Tepat seperti yang tertulis di kitab nabi-nabi. Kakekku mengatakan kalau bintang seperti ini merupakan pertanda dari surga. Jadi, apa artinya ini? Jangan takut, ini pertanda sebuah sukacita besar. Tapi, kau siapa? Jangan takut, sekarang seorang juru selamat telah lahir bagimu di kota Daud. Ikutilah cahaya bintang itu. Kakek, apa yang kita cari? Sebuah petunjuk, pertanda. Maksud kakek petunjuk apa? Sebuah tanda yang menunjukkan bahwa janji Tuhan digenapi sebelum aku mati. Tapi kita kan sudah mencarinya kemana-mana. Kita harus istirahat dan juga makan, kek. Kau benar. Tapi kita harus terus mencari. Sudah berhenti, jangan bertengkar terus. Cucuku, coba lihat ke langit. Katakan apa yang kau lihat. Cahaya yang sangat terang, kek. Bintang paling besar yang pernah kulihat. Itulah pertanda yang kita tunggu-tunggu. Cepat, ayo kita pergi. Tunggu, kek. Aku akan membantu kakek. Aku tidak butuh bantuanmu. Asal aku bisa melihat cahaya itu. Lihat cahaya itu. Kita lihat ada apa di sana.
Maria, aku bawakan sedikit garam. Terima kasih. Kami akan memurnikan Yesus dengan garam ini. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Minggir. Biar aku lewat. Aku pemilik kandang ini. Seorang anak lahir. Dia bisa kedinginan. Cepat, ambil sesuatu yang bisa membungkusnya. Dia mungil sekali. Siapa namanya? Namanya Yesus. Boleh aku memainkannya? Ayo mainkanlah. Mainkan untuk Yesus. Sekarang aku bisa pergi dalam damai, seperti yang kau janjikan. Aku telah menyaksikan penebusan Tuhan. Terpujilah Tuhan di surga, dan damai di bumi bagi orang-orang yang Dia cintai. Mereka akan datang dalam damai untuk menyembah Anak ini. Tapi, apa kau sudah gila? Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Aku Herodes, raja di Israel. Dan seluruh kerajaan terhormat hanya punya satu raja. Hanya satu. Ya, tapi apa yang dikatakan bintang itu jelas sekali. Apa kau bisa mengartikan apa yang dikatakan bintang itu? Dengar Herodes, sesungguhnya nasib seseorang dapat diramalkan dengan pergerakan bintang. Lalu kenapa? Bintang-bintang itu mengatakan pada kita apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Lalu, apa kata bintangmu? Sebuah bintang yang tidak dikenal muncul di Asia Timur. Bintang itu sudah lama ditunggu-tunggu dengan cahaya baru. Lalu, apa arti bintang itu bagi kalian? Kami menemukan dalam buku kami, di hari ini seorang raja akan lahir. Dia akan lahir di sini. Kemana bintang itu menuntun kami? Kenapa tidak ada yang bilang padaku soal bintang ini? Mana para astronom? Lihat buah ini. Rasanya manis sekali. Silakan, cicipilah. Makan saja sesuka kalian. Sekarang kalian mau kemana? Melihat raja yang masih bayi itu tentunya. Tentu saja. Begitu kalian menemukannya, kembalilah kemari dan katakan di mana dia, supaya aku juga bisa pergi melihatnya. Kami akan kembali dan memberitahu kalau kami menemukannya. Aku akan menunggu kalian. Kau sudah mengkhianati Herodes. Kami tidak menyembunyikan apa-apa darinya. Apa kau tahu soal kelahiran raja baru di Yudea sini? Tahu atau tidak? Ya, kami tahu. Jadi, kalian sudah tahu semuanya. Tentu saja, kami tahu. Kami tahu semuanya. Semua yang membaca kitab suci pasti mengetahuinya. Israel sudah lama menantikan kedatangan Mesias selama berabad-abad. Seorang raja, seorang penyelamat, dan kami menunggu berabad-abad lamanya. Nah, bagaimana? Bagaimana? Ya, tentu saja akan ada raja baru. Itu benar, Baginda. Lihat saja, semuanya tertulis di sini. Bacakan. Bacakan apa yang tertulis di sana. Dan engkau,
Bethlehem Efrata, daripadamu akan datang Dia yang memerintah Israel, yang akan mengembangkan kuasanya sampai batas terjauh dari negeri. Siapa yang menulis itu? Nabi Mika. Nabi Mika? Tidak mungkin. Ini ditulis sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Apa aku harus percaya? Herodes, bangsa Israel sudah lama sekali menantikan seorang raja baru, seorang penyelamat. Sekarang saat itu telah tiba. Raja tidak terlahir seperti itu. Raja adalah putra seorang raja. Dan di sini cuma aku satu-satunya raja. Sama sekali tidak berguna. Kok bisanya hanya makan? Bisanya cuma meringkik. Kalau tidak diberhentikan, dia bisa menghabiskan setumpuk jerami ini hanya dalam beberapa menit saja. Dasar tidak berguna. Jangan sering-sering dimanjakan Yusuf, karena dia sudah terlalu manja. Lihat, Apa yang terjadi? kenapa ya? Aku tidak mengerti. Ada beberapa orang datang kemari. Ini minyak mur. Ini minyak langka yang bisa melindungi dari berbagai penyakit. Di negeriku hanya raja-raja yang memakainya. Kami mengikuti bintang dan kami datang untuk menghormati raja yang baru. Untuk raja ini, aku persembahkan emas, lambang kuasa dan keabadian. Bagi raja ini, aku membawa dupa untuk dibakar di kuil, melambangkan doa manusia kepada Tuhan. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Aku yakin kita pasti bisa menemukannya. Ingat, jangan hanya di Bethlehem, tapi ke seluruh wilayah kekuasaanku. Akan dilaksanakan. Tidak satu bayi pun yang akan tersisa. Itu perintahku. Sekarang pergilah. Yusuf, Rupanya kau lagi. bangun Yusuf. Cepat bawa anak itu dan ibunya mengungsi ke Mesir. Herodes ingin membunuh anakmu. Tapi Pergilah Yusuf, cepat. Maria, Yusuf, ada apa? tadi malaikat Tuhan datang lagi. Lalu apa katanya? Raja Herodes akan membunuh bayi-bayi. Raja Herodes, kenapa? Kita harus pergi, Maria. Kita akan kembali ke Nazaret. Tidak, kita akan pergi ke Mesir. Sejauh itu,
Kapan kita pergi ke Yerusalem untuk membawa bayi kita ke bait suci? Pertama-tama kita pergi ke Yerusalem. Kita bersembunyi di keramaian, lalu pergi ke Mesir. Kau akan sangat membantu kami. Apa? Kau mau keledai tidak berguna ini? Dia hanya membawa masalah bagimu. Bisanya cuma meringkik. Kalau kau mau, kau boleh membawanya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Terima kasih, Elliot. Saat aku kembali akan kubayar keledaimu. Kau mau kemana? Ke Mesir. Aku pernah ke sana. Kau harus pergi ke selatan Bethlehem. Berjalan melalui gurun dan berjalan menyusuri pantai sebelum kau tiba di kota itu. Bagaimana? Apa kau sanggup melaluinya? Keledaimu akan sangat membantu kami. Bawa juga kambing ini. Jangan, aku tidak bisa. Lihat, aku punya banyak tikar. Bawalah untuk istrimu dan anakmu beristirahat. Bagaimana? Dan bawa juga ayam petelur ini. Elliot, aku tidak mungkin membawa semuanya. Yusuf, anak itu baru berumur beberapa hari. Dan istrimu belum cukup sehat untuk pergi jauh. Tunggu beberapa hari lagi ya. Aku tidak bisa. Kenapa tidak? Ini kehendak Tuhan. Sarah! Apa yang akan kau lakukan padanya? Jangan! 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 Anakku! Jangan! Jangan! Anakku! Jangan! Jangan! Apa yang terjadi di dalam sana? Apa yang kau lakukan pada anakku? Anakku! Anakku! Kenapa bisa jadi begini? Tolong! Ini tangisan yang didengar Yeremia, Nabi Bethlehem. Rahel meratapi anak-anaknya dan tidak mau ditenangkan karena mereka telah dibunuh.
Namaku adalah Simeon dan sudah lama sekali aku menantikan saat ini. Boleh aku menggendong bayimu? Kenapa kau ingin menggendongnya, Simeon? Roh Kudus berkata bahwa aku tidak akan mati sebelum aku menyaksikan kebesaran Tuhan. Hah? Ya Tuhan, sekarang izinkan hambamu pergi dengan tenang, seperti yang Engkau janjikan. Mataku telah menyaksikan penebusan yang telah Engkau sediakan bagi seluruh manusia. Cahaya yang akan menerangi semua bangsa dan kemuliaan bagi bangsa Israel. Kemuliaan bagimu Tuhan, Kau penyelamat bangsa Israel. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yusuf, kau dengar itu? Kita sudah terlambat. Kita harus pergi sekarang. Kita berhasil, Maria. Kota sudah di depan sana. Maaf, aku mencari rumah Ezra. Harusnya kau mencari di sebelah sana. Kami bukan orang Yahudi. Pergilah ke sana. Orang-orang Yahudi tinggal di sana. Apa kau tahu di mana rumah Ezra si pandai besi? Aku tidak kenal. Aku belum lama tinggal di sini. Yusuf, jangan takut. Aku tahu sebentar lagi kita akan menemukan rumah Ezra. Maaf, apa kau tahu di mana rumah Ezra si pandai besi? Oh, yang itu. Ada apa kau mencari Ezra? Aku Yusuf dari Nazaret. Dia menolong saudaraku saat kelaparan dulu. Aku Ezra. Selamat datang di rumahku, Yusuf. Istrimu kelihatan sangat lelah. Kau pasti menempuh perjalanan yang jauh untuk datang ke sini. Apa yang terjadi? Di Bethlehem ada orang yang ingin membunuh anak kami. Bayi ini, Ceritanya sangat panjang. sekarang keluargamu aman di sini. Anggap saja seperti rumahmu sendiri.